Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tidak lupa kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu Sulasti selaku guru pembimbing dan seterusnya kepada teman-teman semuanya yang berbahagia. Baiklah teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 9 akan memandu diskusi pada kesempatan kali ini, di mana materi yang akan kami sampaikan atau yang akan kami jelaskan adalah mengenai guru efektif dan sekolah efektif. Nah, sebelum masuk kepada penjelasan materi, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Ummul Hanifah Putri sebagai moderator. Selanjutnya itu adalah Laras Firdaus sebagai pemateri, dan ada Yufina Yanedi sebagai pemateri, dan ada Sevia Puspitasari sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada penjelasan materi. Untuk materi yang pertama, itu akan dijelaskan oleh Laras Firdaus. Kepada Laras, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang konsep guru, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mengajar. Guru yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah pendidik profesional yang wajib memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lalu kegiatan mengajar yang dilakukan guru ini berorientasi pada kecakapan yang berdimensi ranah cipta, ranah rasa, dan ranah karsa. Dalam perspektif psikologi pendidikan, mengajar dalam prinsipnya berarti proses pembuatan seseorang yang membuat orang lain untuk belajar. Dalam arti mengubah seluruh perilakunya. Perilaku ini meliputi tingkah laku yang bersifat terbuka, seperti keterampilan membaca, dan juga yang bersifat tertutup seperti berpikir dan berperasaan. Jadi dapat disimpulkan, guru adalah seorang pendidik yang mengajar, mendidik, dan melatih siswanya dengan memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, konsep guru efektif, di mana menurut Durkheim, guru efektif adalah guru yang bisa memotivasi peserta didik untuk belajar dan meningkatkan semangat belajar yang tumbuh dari kesadaran diri sendiri, bukan karena takut pada gurunya. Lalu menurut Wong, dalam Marno dan Idris tahun 2010 halaman 29 mengemukakan bahwa guru yang efektif atau guru yang baik berdasarkan pada anggapan umum adalah guru yang tekun, bergairah, tertib, tegas, tetapi adil, menguasai materi dan peduli akan kesejahteraan murid-muridnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru efektif adalah guru yang profesional dalam menunaikan tugas dan fungsinya sehingga dapat meningkatkan semangat belajar siswa dari kesadaran diri siswa itu sendiri. Lalu, apa ciri-ciri dari guru efektif? Di mana menurut Wong dalam Marno dan Idris tahun 2010 halaman 29 mengemukakan ciri-ciri guru efektif. Yang pertama yaitu mampu menentukan strategi yang dipakai sehingga memungkinkan murid bisa belajar dengan baik. Yang kedua, memudahkan murid mempelajari sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama. Dan yang ketiga, guru memiliki keterampilan profesional dan mampu melaksanakan keterampilannya secara konsisten, bukan hanya atas dasar keinginannya. Dan yang keempat, keterampilan tersebut diakui oleh mereka yang berkompeten seperti guru, pelatih guru, pengawas atau pemilik sekolah, tutor, dan guru pemandu mata pelajaran atau bahkan murid-murid itu sendiri. Selanjutnya yaitu karakteristik guru efektif, di mana ada beberapa kemampuan guru yang mencerminkan guru ini efektif. Di antaranya yang pertama, memiliki kemampuan berkaitan dengan iklim kelas, seperti memiliki kemampuan interpersonal, khususnya kemampuan untuk menunjukkan empati, perhatian kepada siswa, dan ketulusan. Memiliki hubungan yang baik dengan siswa, secara tulus menerima dan memperhatikan siswa, menunjukkan minat dan antusias
yang tinggi dalam mengajar. Dan karakteristik yang kedua yaitu memiliki kemampuan terkait dengan strategi manajemen, di mana memiliki kemampuan secara rutin untuk menghadapi siswa yang tidak memiliki perhatian, suka mencela, mengalihkan pembicaraan, dan mampu memberikan transisi dalam mengajar, serta mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tindakan berpikir secara berbeda. Dan karakteristik yang ketiga, memiliki kemampuan terkait dengan memberikan umpan balik dan penguatan, seperti mampu memberikan umpan balik yang positif dan seperti mampu memberikan mampu memberikan umpan balik yang positif terhadap respon siswa. Selanjutnya, mampu memberikan respon yang membantu kepada siswa yang lamban dalam belajar. Karakteristik yang ketiga yaitu memiliki kemampuan terkait dengan memberikan umpan balik atau penguatan. Seperti halnya mampu memberikan umpan balik yang positif terhadap respon siswa, mampu memberikan respon yang membantu kepada siswa yang lamban dalam belajar, dan mampu memberikan tindak lanjut terhadap jawaban yang kurang tepat atau kurang memuaskan. Dan karakteristik yang keempat yaitu memiliki kemampuan yang terkait dengan peningkatan diri. Seperti halnya mampu menerapkan kurikulum dan mode pembelajaran secara inovatif, mampu memperluas dan menambah pengetahuan metode-metode pembelajaran, dan mampu memanfaatkan perencanaan kelompok guru untuk menciptakan metode pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Laras. Selanjutnya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Yuvina Yenedi. Kepada Yuvina, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Yuvina Yenedi akan melanjutkan menjelaskan materi tentang cara mengajar efektif. Nah, dikutip dari buku Educational Psychology edisi kedua yang ditulis oleh John Weishampel, terdapat beberapa cara dalam mengajar efektif. Yang pertama itu pengetahuan dan keahlian sosial. Nah, pengetahuan ini di mana seorang guru efektif tersebut harus mampu memiliki pengetahuan dalam materi-materi yang akan diajarkan nantinya, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, yang kedua yaitu penguasaan materi pelajaran. Nah, ini berkaitan dengan yang nomor satu tadi. Jadi, guru efektif tersebut harus mampu menguasai materi-materi pembelajaran yang akan diajarkan di kelas nantinya, sehingga murid paham akan penjelasan yang dipaparkan oleh guru tersebut. Yang kedua itu, yang selanjutnya itu strategi pengajaran. Nah, ini maksudnya itu di mana seorang guru tersebut harus mampu memiliki strategi-strategi dalam pengajaran sesuai dengan keahlian dan kemampuan siswanya. Jadi agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka guru harus mampu menyusun strategi-strategi dalam pengajaran. Nah, selanjutnya yaitu penetapan tujuan dan keahlian perencanaan instruksional. Nah, guru yang efektif tersebut tidak sekedar mengajar, tetapi dia harus mampu perspektif dan tradisional atau konstruktif. Nah, jadi dalam mengajar tersebut, guru harus mampu menetapkan tujuan dan keahlian perencanaannya. Jadi agar pembelajaran tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu keahlian manajemen kelas. Nah, ini merupakan aspek yang sangat penting jadi seorang guru yang efektif. Jadi guru yang efektif tersebut harus mampu menjaga kelas agar tetap aktif dan agar kelas tersebut dapat berjalan secara kondusif. Nah, jadi seorang guru tersebut harus mampu memiliki keahlian dalam manajemen kelas. Nah, selanjutnya itu keahlian motivasional. Nah, ini dimaksud yang dimana maksudnya itu guru yang efektif mempunyai strategi yang baik untuk memotivasi murid agar mau belajar. Nah, selanjutnya itu keahlian komunikasi. Nah, keahlian komunikasi ini penting dimiliki oleh seorang guru. Kenapa? Karena dengan memiliki keahlian komunikasi, maka guru akan mampu menjalin interaksi dengan murid dengan baik gitu. Jadi, pembelajaran dapat berjalan dengan baik gitu. Nah, selanjutnya itu bekerja secara efektif dengan murid dan latar belakang kultural yang berlainan. Nah, maksudnya itu di mana guru efektif tersebut mampu mendorong untuk menjalin hubungan positif dengan murid yang berbeda. Nah, guru tersebut harus memikirkan cara agar upaya-upaya pembelajaran tersebut berhasil.
karena dilatar belakangi oleh kultur-kultur yang berbeda. Nah, yang terakhir yaitu di mana keahlian teknologi. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang pendidik. Jadi sekarang ini kan teknologi sangat berkembang. Jadi seorang pendidik itu harus mampu memiliki keahlian dalam menggunakan teknologi. Nah, selanjutnya itu materi tentang cara menjadi guru yang lebih efektif. Yang pertama yaitu gunakan materi pengajaran sesuai dengan kurikulum yang telah disusun para pakar pengembang kurikulum. Nah, jadi kita dalam menyusun materi tersebut harus sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu seiring bertambahnya pengalaman, ubahlah gaya pengajaran standar dan buatlah gaya mengajar sendiri. Nah, yang dimana lebih mencangkup kebutuhan para siswa dan memenuhi tujuan pengajaran nantinya. Nah, selanjutnya itu catat dan simpanlah strategi mengajar yang akan kita gunakan. Selanjutnya itu carilah nasihat dan saran dari rekan-rekan yang lebih berpengalaman. Jadi dengan saran-saran mereka tersebut dapat menjadikan pengajaran kita dapat berjalan lebih baik lagi gitu. Nah, selanjutnya itu jangan pernah berhenti belajar secara formal atau informal. Nah, jadi kita menjadi guru tersebut harus terus belajar dan belajar agar menambah pengetahuan kita. Nah, selanjutnya itu laksanakan riset secara mandiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai siswa-siswi dan mengenai keefektifan praktik pengajaran yang akan kita lakukan nantinya. Nah, selanjutnya itu ingatlah bahwa mengajar sebagaimana keterampilan rumit lainnya memerlukan waktu dan usaha sebelum dapat dikuasai dengan baik. Nah, jadi seorang guru tersebut harus berupaya menetapkan teknik-teknik mengajar baru yang diajarkan dalam jurnal-jurnal profesional yang telah disediakan. Nah, selanjutnya itu materi tentang pengertian sekolah efektif. Nah, sekolah efektif tersebut dapat diartikan sebagai sekolah yang menunjukkan tingkat kinerja yang diharapkan dalam menyelenggarakan proses belajarnya, yang dimana dengan menunjukkan hasil belajar yang bermutu pada peserta didik sesuai dengan tugas pokoknya. Nah, adapun pengertian sekolah efektif menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Taylor, yang dimana mendefinisikan sekolah efektif yaitu sebagai contoh sebagai sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk menjamin semua siswa yang bisa mempelajari materi kurikulum yang esensial di sekolah. Nah, selanjutnya itu menurut Cheng tahun 1996, yang dimana mendefinisikan sekolah efektif sebagai sekolah yang memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsinya secara maksimal, baik fungsi ekonomis, fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politis dan fungsi budaya maupun fungsi pendidikan. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sekolah efektif yaitu sekolah yang menunjukkan pada kemampuan sekolah dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yuvina. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sevia. Kepada Sevia, disilahkan. Sevia Puspitasari, NIM 18002182 akan melanjutkan materi tentang konsep-konsep sekolah efektif, di mana sekolah efektif ini dapat dilihat dari sudut pandang dari mutu pendidikan, sudut pandang manajemen, dan sudut pandang terorganisasinya. Yang pertama itu sekolah efektif dari sudut pandang mutu pendidikan, di mana masyarakat kerap mengaitkan perolehan nilai ujian nasional sebagai parameter keberhasilan peserta didik maupun satuan pendidikan. Peserta didik dikatakan berhasil apabila mereka berhasil memperoleh angka di atas standar yang ditetapkan. Sudut pandang di atas tidak seluruhnya benar. Masih banyak indikator-indikator lainnya yang menjadi tolak ukur mutu pendidikan. Misalnya seperti indikator nilai sikap dan keterampilan, di mana indikator afektif ataupun kecerdasan emosi seperti kemampuan menahan diri, memiliki stabilitas emosi, selalu memahami orang lain, dan tidak mudah putus asa, dan lainnya. Maka dari tema analisis di atas, dari sekolah efektif dalam perspektif mutu pendidikan ini, dapat dikatakan bahwa sekolah efektif itu adalah sekolah yang pertama itu memiliki masukan siswa dengan potensi yang sesuai dengan
tuntutan kurikulum. Yang kedua yaitu dapat menyediakan layanan pembelajaran yang bermutu. Yang ketiga yaitu memiliki fasilitas sekolah yang menunjang efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Yang keempat itu memiliki kemampuan menciptakan budaya sekolah kondusif sebagai refleksi dari kinerja kepemimpinan profesional kepala sekolah. Sekolah efektif dari sudut pandang manajemen. Yang kedua itu, manajemen ini dipahami sebagai rangkaian kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan pengendalian pekerjaan. Secara substansial, jelas yang dimanage adalah seluruh unsur yang termasuk atau dalam keuangan, sistem, prosedur, dan metode, serta informasi yang berkaitan. Dengan ini, manajemen sekolah merupakan proses pemanfaatan seluruh sumber daya sekolah yang dilakukan melalui tindakan yang rasional dan sistematik. Dan untuk mencapai tujuan sekolah yang secara efektif dan efisien. Manajemen tersebut bersumber pada kebijakan dan peraturan-peraturan yang menjadi konsensus dalam bentuk sikap, nilai, dan perilaku dari seluruh yang terlibat dalam terjadinya suatu keuntungan kompleksitas sistem. Apabila dilihat dari perspektif ini, maka dimensi sekolah efektif adalah meliputi yang pertama itu layanan belajar bagi siswa, yang kedua pengelolaan dan layanan sekolah, yang ketiga sarana dan prasarana sekolah, yang keempat program dan pembiayaan, yang kelima itu partisipasi masyarakat, yang keenam yaitu budaya masyarakat. Sekolah efektif dari sudut pandangan teori organisme. Menurut teori organisme, dunia ini bukan benda mati, melainkan merupakan suatu energi yang memiliki kapasitas berupa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam lingkungan perspektif ini, maka bentuk kehidupan apapun akan mampu bertahan apabila organisme ini mampu memberikan respon terhadap atau yang tepat dengan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Apabila teori ini diaplikasikan di sekolah, maka seluruh sekolah harus lebih dinamis dan menjawab perubahan yang terjadi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sevia. Untuk materi selanjutnya itu akan saya jelaskan sendiri, di mana materinya adalah mengenai ciri-ciri sekolah yang efektif dan karakteristik sekolah yang efektif. Nah, yang pertama kita masuk kepada ciri-ciri sekolah yang efektif. Nah, di sini ada 6 ciri-ciri sekolah yang efektif. Yang pertama yaitu tujuan sekolah itu dinyatakan dengan jelas. Jadi, sekolah bisa disebut efektif apabila tujuannya itu jelas. Tujuan yang ditetapkan itu jelas. Nah, yang ciri-ciri yang kedua yaitu pelaksanaan kepemimpinan pendidikan yang kuat. Jadi, sekolah yang efektif itu kepemimpinannya harus kuat, di mana pemimpin itu bisa mengambil inisiatif atau bisa memecahkan masalah itu dengan cepat dan dengan solusi yang tepat. Nah, selanjutnya itu ada ekspektasi guru dan staf tinggi. Jadi, harus tinggi ekspektasi kita terhadap guru dan juga staf, sehingga guru dan staf bisa menyesuaikan dengan ekspektasi tersebut sehingga sekolah itu bisa menjadi efektif. Selanjutnya yaitu ada kerjasama kemitraan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Jadi sekolah disebut efektif apabila ada kerjasama antara sekolah, baik orang tua dan juga masyarakat. Contohnya aja orang tua, maka dalam mendidik siswa, apapun masalah yang dihadapi oleh siswa itu harus mengadakan kerjasama dengan orang tua. Dan tujuan mengadakan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat adalah agar apa yang diajarkan di sekolah itu diterapkannya di rumah dan juga di masyarakat, tidak mengajarkan hal yang lain atau tidak memberikan pengaruh yang buruk terhadap siswa. Nah, selanjutnya kemajuan siswa sering dimonitor. Jadi kita harus selalu memonitor atau melihat bagaimana perkembangan siswa dan bagaimana kemajuan siswa dalam belajarnya. Nah, selanjutnya ciri yang terakhir yaitu menekankan kepada keberhasilan siswa dalam mencapai keterampilan
aktivitas yang esensial. Jadi kita harus menekankan kepada keberhasilan siswa itu agar siswa itu mempunyai keterampilan dan kreativitas yang tinggi dan juga yang esensial. Nah, selanjutnya kita masuk kepada karakteristik sekolah yang efektif. Nah, di sini menurut Sanon dan Bylsma pada tahun 2005 ini mengidentifikasikan ada 9 karakteristik sekolah yang berpenampilan unggul atau high performing school, di mana untuk mewujudkannya mereka berjuang dan bekerja keras dalam waktu yang relatif lama. Jadi untuk membentuk sekolah yang unggul ini waktunya sangat lama gitu, tidak dalam waktu sekejap saja. Nah, di sini ke-9 karakteristik yang dijelaskan oleh Sanon dan Bylsma itu adalah yang pertama, fokus bersama dan jelas. Jadi seluruh warga sekolah atau yang terlibat di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, staf, dan juga siswa itu harus fokus bekerja sama sehingga nanti bisa menciptakan sekolah yang efektif. Selanjutnya, standar dan harapan yang tinggi bagi semua siswa. Jadi kita harus menetapkan standar yang tinggi atau berharap yang tinggi kepada siswa agar sekolah kita itu disebut efektif dan sekolah kita itu disebut unggul. Nah, selanjutnya kepemimpinan sekolah yang efektif. Nah, tentunya sekolah yang efektif atau sekolah yang unggul adalah memiliki pemimpin yang efektif, pemimpinnya kuat gitu. Selanjutnya ada tingkat kerjasama dan komunikasi inovatif. Jadi dalam bekerja sama juga harus menjalin komunikasi yang intens dan komunikasi yang inovatif. Nah, selanjutnya ada kurikulum pembelajaran dan evaluasi yang melampaui standar. Jadi dari segi kurikulum dan juga pembelajaran serta evaluasinya itu harus sesuai dengan standar, kalau bisa melebihi standar, maksudnya lebih baik dari standar yang telah ditetapkan begitu. Nah, selanjutnya itu ada frekuensi pemantauan terhadap belajar dan mengajar tinggi. Jadi kita harus mengadakan pemantauan atau monitoring dalam proses pembelajaran, atau yang disebut juga dengan kita evaluasi bagaimana proses belajar mengajar. Selanjutnya, karakteristik selanjutnya adalah pengembangan staf pendidik dan tenaga kependidikan yang terfokus. Jadi dalam memberikan pengembangan kepada guru dan juga staf, tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan itu harus fokus dan juga harus perkembangannya harus baik gitu. Harus mengadakan perkembangan terhadap guru dan juga staf. Nah, selanjutnya karakteristik yang selanjutnya adalah lingkungan yang mendukung belajar. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu lingkungannya itu sangat mendukung bagi seorang siswa untuk belajar di sekolah itu. Selanjutnya ada keterlibatan yang tinggi dari keluarga dan masyarakat. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa di mana apa yang diajarkan di sekolah itu nantinya keluarga bisa memantau apa yang dilakukan oleh anak di rumah, apakah sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah atau tidak. Begitupun dengan masyarakat, jangan sampai masyarakat memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak sehingga melenceng dari apa yang telah diajarkan di sekolah. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Dengan berakhirnya penjelasan dari saya tadi, maka berakhir pula penjelasan dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi teman-teman yang telah memperhatikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.